Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Teh Widiawati. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teh Widiawati tidak akan bosan selalu mendoakan bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian, bagi yang punya cita-cita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di video kali ini Teh Widiawati mau membahas seputar hutang ya, masih seputar hutang tapi masih berkaitan dengan ikhtiar langit. Di video sebelumnya Teh Widiawati pernah membagikan bahwa Teh Widiawati posisinya sedang didolimi oleh seseorang. Didoliminya dalam bentuk uang, yaitu jumlahnya 900 juta. Dan Teh Widiawati kebagian untuk mengembalikan uang tersebut kepada orang-orang, karena yang memegang uang tersebut kaburlah kalau disebut jeleknya gitu. Karena sampai saat ini tidak ada informasi, tidak ada konfirmasi apa-apa, tidak ada pertanggungjawabannya. Ya, dianggapnya kabur dan Teh Widiawati kebagian untuk mengembalikan uang tersebut kepada orang-orang. Dan Teh Widiawati kenapa ada di Saudi? Karena itu. Teh Widiawati berangkat ke Saudi bulan Januari, sampai saat ini sudah 8 bulannya, mau ke 9 bulannya. Nah, dari bulan Januari sampai bulan Agustus itu kan 8 bulan. Gaji Teh Widiawati itu 5.600.000, kalau realnya sedang naik 5.800.000. Nah, setelah dihitung-hitung tadi malam Teh Widiawati, ternyata Teh Widiawati sudah mentransfer kepada orang-orang itu jumlah uang 97 juta. Tapi kalau menurut gaji seorang TKW Teh Widiawati 5.600.000, 5.800.000, enggak nyampe 50 juta. Paling banternya itu 48 juta. Sedangkan dalam hitungan Teh Widiawati, di sini udah Teh Widiawati hitung ya. Sedangkan dalam hitungan Teh Widiawati sudah mentransfer 97 juta kepada orang-orang. Walaupun belum semuanya, ada sebagian yang sudah lunas, ada sebagian yang belum. Tapi insya Allah mereka bersabar ya, karena Teh Widiawati juga tidak insan ya. Sedang berusaha untuk bertanggung jawab, walaupun di awal mulanya tidak ada perjanjian bahwa kalau ada apa-apa di program ini Teh Widiawati sanggup menggantinya, tidak ada perjanjian seperti itu. Tapi orang-orang tidak tahu menau apa itu masalahnya, apa itu kendalanya, yang penting uang aku kembali. Bahkan ada yang bahasanya seperti racun, bahasanya seperti duri ya saat menanyakan uang tersebut, sampai misalkan jeleknya sepertinya, semoga Allah melaknat kamu, semoga Allah memasukkan kamu ke jahanam, seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, karena posisi Teh Widiawati ini juga sama, bukan hanya uang mereka, uang Teh Widiawati juga raib gitu. Nah, tidak apa-apa kan. Kalau Teh Widiawati pernah melihat atau menyimak seseorang yang share di YouTube bahwa tanda-tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu dengan mengambil apa yang dia punya, misalkan itu entah anak, itu entah suami, itu entah harta yang dia miliki gitu. Nah, Teh Widiawati percaya itu, bahwa Allah sedang membersihkan atau mengambil semuanya dari Teh Widiawati dan akan memberinya yang lebih baik, yang lebih banyak lagi, insya Allah. Nah, Teh Widiawati percaya akan itu. Setelah Teh Widiawati hitung-hitung, ternyata 97 juta dari mana uang sebagiannya? Itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kirimkan melalui seorang hamba untuk Teh Widiawati. Nah, Teh Widiawati percaya bahwa kalau melihat ceramah Habib Nopel ya, barang siapa yang berniat melunasi hutangnya, maka Allah akan melunasinya. Barang siapa yang berniat membayar hutang, maka Allah akan melunasi hutang-hutang tersebut. Dengan bantuan doa,
Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, ditambah dengan ikhtiar langit seperti salawat pohon uang, salawat Jibril, salawat nariyah, istighfar hasbunallah wa ni'mal wakil, qiyamul lail, duha, al-waqi', ar-rahman, at-talaq, dan amalan-amalan lainnya seperti puasa Senin dan puasa Kamis. Apapun itu dari ustadz, dari ustazah, ijazahnya Teh Widiawati lakukan ini supaya dapat pertolongan dari Allah untuk selesai masalah, lakukan. Ini salawat ini supaya masalah selesai. Teh Widiawati lakukan tanpa berpikir dulu ya. Oh, ini salawat Jibril kok banyak ya, 4444 kali. Tidak, Teh Widiawati pokoknya langsung lakukan tanpa harus berpikir dulu. Pokoknya insya Allah ini orang bagikan, orang yang maksudnya ustazah bagikan ijazah ini adalah ilmu ya. Ilmu itu lebih berharga dari apapun ya. Jadi Teh Widiawati lakukan. Dan alhamdulillah Teh Widiawati sebenarnya sih tidak menghitung sudah berapa jumlah uang yang Teh Widiawati transferkan kepada orang-orang. Nah, Teh Widiawati tadi malam kok rasanya pengen ngitung ya. Ternyata jumlahnya itu setengahnya dari gaji Teh Widiawati gitu. Karena kan Teh Widiawati mendapatkan rezeki dari yang lain gitu, bukan hanya dari gaji gitu. Alhamdulillah. Dan Teh Widiawati kasihkan ke orang-orang. Kadang ada bulan ini misalkan Teh usahainnya saya minta uang 5 juta. Insya Allah, kata Teh Widiawati cuma jawab itu, insya Allah doain semoga Teh Widiawati dapat rezeki. Nah, tiba-tiba ada rezeki. Teh Widiawati berpikir si dia nanyain uang ke Teh Widiawati. Teh Widiawati dapat tambahan rezeki. Berarti ini rezekinya dia melalui Teh Widiawati. Rezekinya Teh Widiawati melalui hamba tersebut. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah kalau sudah ditotalin sama aset-aset Teh Widiawati itu udah mau 300 juta. Teh Widiawati mengganti uang tersebut. Walaupun ya Teh Widiawati kerja dari jam 7 sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam dan dapat uang Teh Widiawati transferkan. Tidak apa-apa. Ini adalah sebuah proses keikhlasan. Teh Widiawati punya rasa ikhlas ya. Sebuah proses Teh Widiawati itu menjadi pribadi yang kuat, punya kesabaran. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah disyukuri semuanya. Insya Allah setelah selesai ini rezeki Teh Widiawati akan lebih dari sebelumnya. Teh Widiawati yakin seperti itu atas izin Allah. Karena kan posisi Teh Widiawati itu kan sedang didolimi orang ya. Terus Teh Widiawati juga selain didolimi juga harus mengganti uang orang-orang. Dengan Teh Widiawati bekerja sebagai TKW ya. Ya tidak apa-apa. Teh Widiawati ikhlas jika ini jalan yang terbaik untuk Teh Widiawati untuk menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang sabar. Ini adalah sebuah prosesnya, tidak apa-apa, lillah. Karena semuanya kan di dunia ini kalau hanya permainan ya, hanya sandiwara. Jadi Teh Widiawati udah dapat poinnya bahwa Teh Widiawati dengan adanya masalah ini, Teh Widiawati bisa hijrah, bisa lebih memperbaiki diri, lebih baik dari sebelumnya, itu dalam bentuk berpikiran, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ibadah juga. Kalau menurut Teh Widiawati ya. Jadi sebelum-sebelumnya tidak seperti ini, tapi saat ini tahun ini sangat berbeda sekali. Ada waktu Teh Widiawati pakai untuk istighfar, ada waktu Teh Widiawati pakai untuk sholawat. Misalkan ini ada waktu 15 menit atau setengah jam ambil air wudhu sholawat. Ada waktu 1 jam ambil air wudhu istighfar atau tilawah. Pokoknya memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meminta pertolongan Allah. Nah seperti itu. Jadi malam pun kurang tidur. Di saat teman-teman Teh Widiawati
tidur terlelap ya, dalam mimpi Teh Widiawati bangun sujud minta pertolongan Allah. Nah, karena kan kalau menurut logika itu tidak mungkin, tapi ini janji Allah. Janji Allah, jika seseorang hamba datang memintanya kepada Allah, maka Allah akan beri. Itu wasilahnya dengan puasa sunnah, wasilahnya dengan tilawah Quran, wasilahnya dengan istighfar atau dengan salawat. Insya Allah, Allah akan kasih pertolongan itu. Dan buktinya Teh Widiawati, walaupun masalah menumpuk ya, sebelumnya tidak punya masalah seperti ini ya, apalagi punya hutang sampai ratusan juta, tidak pernah. Ke warung pun 1.000 pun 10.000 pun Teh Widiawati tidak pernah punya hutang ya. Tiba-tiba blok sampai 900 juta. Kalau ada sebagian orang mah, aku mau bunuh diri teh, aku putus asa sampai punya masalah segede ini gitu. Tapi alhamdulillah Teh Widiawati menerima dengan lapang dada. Bahkan Teh Widiawati bisa hijrah, bisa menemukan, maksudnya jalan mencari kepribadian Teh Widiawati, bahwa sebelumnya ada yang salah, ada yang kurang, mungkin kurang bersyukur, mungkin kurang ya, itu contohnya kurang bersyukur gitu. Jadi Teh Widiawati semua diperbaiki, dari kata-kata, dari sekecil apapun, mau berbuat apapun, pokoknya mah nggak langsung, kecuali ya mau ada Teh Widiawati melihat sekilas di YouTube, misalkan ada ceramah seorang ustadz ini, tanpa berpikir Teh Widiawati langsung tulis, langsung amalkan. Tapi kalau misalkan Teh Widiawati mau berbuat sesuatu, mau beraktivitas, itu diperhatikan banget bahwa ini salah atau enggak gitu. Jadi berhati-hati banget gitu dalam melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi kawan-kawan, jangan pernah putus asa, jangan pernah berpikiran negatif ya. Hilangkan semua itu. Contohnya Teh Widiawati punya masalah segede ini, tapi alhamdulillah dinikmati prosesnya, masih bisa tertawa, masih bisa bercanda bersama teman-teman, bersama majikan, walaupun orang-orang tidak tahu bahwa masalah Teh Widiawati ini gedenya seperti apa gitu, nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi tetap nikmati, tetap syukuri, asalkan sehat, insya Allah uang bisa dicari, insya Allah, yakin itu. Teh Widiawati tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga video ini bermanfaat, dan sekiranya bermanfaat dukung channel Teh Widiawati dengan mensubscribe, like, dan share. Jadi poinnya di video ini, janji Allah itu tidak pernah ingkar. Kalau menurut manusia atau menurut logikanya tidak mungkin, bagi Allah itu tidak ada seperti itu. Bagi Allah semuanya bisa menjadi mungkin. Walaupun di pikiran kita, oh ini gak mungkin, hilangkan pikiran itu, just do it. Misalkan istighfar perbanyak, salawat perbanyak, nanti Allah yang kasih dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu poinnya ya. Jadi menurut logika tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Semoga bermanfaat.